Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita sekarang membahas bab 3, teks prosedur. Sebelum pembahasan, saya akan memberitahukan apa aja yang akan kita bahas di bab ini, yaitu pengertian, contoh dari teks prosedur, ciri-ciri, fungsi, jenis, struktur, aspek kebahasaan, cara meringkas, dan cara menulis teks prosedur. Kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu pengertian teks prosedur. Teks prosedur sering kita jumpai atau sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ingin memasak mie, ingin memasak nasi, itu urutannya merupakan dari sebuah teks prosedur. Nah, di sini lebih jelasnya ya, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi di dalamnya diuraikan bagaimana sesuatu dikerjakan melalui serangkaian langkah-langkah atau tindakan. Misalnya, ketika kita menonton acara televisi, ada sebuah tayangan cara membuat sebuah masakan. Oke, tujuan dari teks prosedur yaitu memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah, atau untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan agar pembaca dapat mengikuti secara tepat dan akurat pada sebuah proses melakukan, membuat, dan menggunakan suatu alat. Pembahasan kedua yaitu tentang contoh teks prosedur. Di sini saya berikan contoh teks prosedur. Ini contoh teks prosedur ke-1, yaitu cara membuat ikat rambut. Di sini ada tujuan, ada alat dan bahan. Mungkin untuk teksnya kalian bisa baca ya. Nah, ini lanjutannya. Ada langkah-langkah membuat ikat rambut. Nah, di sini juga langkah-langkahnya kalian bisa baca sendiri ya. Sambil melatih kelancaran untuk membaca ya. Budayakan membaca ya, literasi kita. Oke. Nah, ini contoh teks prosedur kedua, yaitu judulnya cara membuat bubur Manado. Di sini ada bahan dan pelengkap. Nah, ada bahannya ya, alatnya di sini ada. Terus pelengkapnya juga ada. Nah, lanjutannya ini untuk cara membuat bubur Manado atau yang tadi disebut tuh langkah-langkah. Nah, pembahasan berikutnya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri teks prosedur. Adapun ciri-ciri teks prosedur yang diantaranya yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong matikan keran air itu. Nah, diakhiri dengan tanda seru karena ini termasuk ke dalam kalimat perintah. Contoh berikutnya, jangan membuat ribut anak-anak. Nah, ini juga sama, kalimat perintah. Nah, contoh yang ketiganya nih, contoh yang terakhir, saya minta kerjakan tugasmu tepat waktu. Sama, kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Menggunakan kata kerja aktif, kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. Lanjutannya nih, ciri yang berikutnya yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya,
selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Ciri berikutnya, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Contoh, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Ini merupakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Nah, ini cara yang akuratnya, yaitu caranya dengan menggunakan pisau. Contoh berikutnya, Nita menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Yang berikutnya, aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Ciri berikutnya, terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Seperti tadi kan yang ada di contoh teks prosedur yang tadi sudah saya lihatkan, saya jelaskan, yang cara membuat bubur Manado. Nah, itu juga ada tujuan, ada langkah, dan penutup. Ciri berikutnya, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah sehingga pembaca bisa mengikuti apa yang diperintahkan pada sebuah teks. Ciri berikutnya, menggunakan kalimat penghubung sehingga dari awal dan akhir teks saling terkait. Ciri berikutnya, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, menggunakan kalimat saran dan larangan. Selanjutnya, menggunakan kriteria atau batasan tertentu. Dan menggunakan kata keterangan, kemudian berisi pemberian informasi, kemudian berisi langkah yang terperinci, kemudian menggunakan akhiran i dan kan. Contohnya, jangan lupa selalu sirami bunganya setiap hari. Dan lemparkan bola tersebut ke atas. Jadi menggunakan akhiran i dan kan. Pembahasan yang keempat yaitu fungsi teks prosedur. Fungsi teks prosedur ialah untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu secara tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Atau bisa juga untuk seseorang supaya dapat memahami cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu tepat dan juga benar. Fungsi ini dapat dikatakan juga sebagai tujuan teks prosedur. Berikutnya, ada jenis teks yang kelima yaitu jenis teks prosedur. Teks prosedur memiliki 3 macam jenis, diantaranya teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Nah, apa itu teks prosedur sederhana? Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya, cara login ke Facebook. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, atau prosedur pembuatan KTP. Karena langkahnya butuh waktu yang banyak untuk mencapai satu tujuan itu, atau tujuan akhir. Dan yang terakhir, teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Nah, itu kan sama-sama hasil akhirnya. Yang keenam yaitu struktur teks prosedur. Nah, ada tujuan, ada bahan dan alat, ada langkah-langkah, dan penutup. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Bahan dan alat atau alat dan bahan, yaitu berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Langkah-langkah,
yaitu berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Dan penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Yang ketujuh yaitu aspek kebahasaan, teks prosedur. Nah, berikut ini terdapat beberapa unsur kebahasaan teks prosedur, antara lain ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata konjungsi atau kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Kata ini termasuk kata hubung yang erat berkaitannya dengan waktu. Kemudian ada kata kerja imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah. Biasanya kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak dilakukan sesuatu hal. Contoh kata kerja imperatif dalam kalimat yaitu sebagai berikut. B. Tolong ambilkan tas saya di kamar. Nah, karena perintah makanya diakhiri dengan tanda seru. Yang artinya meminta seseorang untuk mengambilkan tas yang berada di dalam kamar. Terus ada contoh, jangan lakukan, itu perbuatan dosa. Nah, berikutnya ada contoh, tolong susun dan kembalikan koran ini pada tempatnya. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat yang mengandung perintah atau kalimat imperatif. Kemudian ada verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti potong wortel, haluskan bumbu, dan lain sebagainya. Sedangkan verba tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Contoh kata verba material yang sekaligus akan dimasukkan ke dalam kalimat berikut ini. Dari membaca. Nah, kalimatnya, Ani membaca sebuah buku di sudut perpustakaan. Nah, kata berikutnya, menonton. Kalimatnya, Dita dan Doni menonton bioskop di mall. Kata berikutnya, mengiris. Untuk kalimatnya, ibu mengiris sayuran di dapur. Nah, lanjutannya, di sini ada partisipan manusia. Partisipan manusia adalah semua orang atau manusia yang berpartisipasi atau ikut serta dalam suatu kegiatan. Contoh, partisipasi dalam kerja bakti, partisipasi dalam kejuaraan tertentu, atau partisipasi dalam mengikuti pelajaran. Berikutnya ada terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah. Kalimat ini berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jenis kalimat selanjutnya adalah kalimat deklaratif. Kata deklaratif berasal dari bahasa Latin atau declaratio yang artinya pernyataan. Berikutnya ada terdapat kalimat interogatif sesuai dengan makna asal dari kata interogasi yang berarti pertanyaan. Kalimat interogatif memiliki pengertian sebagai kalimat yang di dalamnya mengandung pertanyaan. Kalimat ini berfungsi untuk menanyakan suatu informasi kepada orang lain. Kalimat interogatif bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat interogatif yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Nah, contohnya, apakah kamu yang membawa kambing itu? Contoh berikutnya, apakah dia orang yang akan menikahimu? Contoh berikutnya, apakah ayahmu seorang polisi? Nah, itu membutuhkan jawaban. Berikutnya ada kalimat deklaratif. Kata deklaratif berasal dari bahasa Latin atau declaratio yang artinya pernyataan. Sedangkan pengertian kalimat deklaratif adalah kalimat berisi suatu pernyataan yang berfungsi untuk memberi informasi atau berita tentang sesuatu hal. Contoh kalimat deklaratif.
Orang tua saya telah kembali dari Mekah. Contoh selanjutnya, tadi pagi ada kecelakaan motor di depan rumah Ani. Contoh yang terakhir, saya akan menjenguk nenek di rumah sakit. Ini merupakan kalimat yang berisi suatu pernyataan yang berfungsi hanya untuk memberi informasi. Yang kedelapan, cara meringkas teks prosedur, yaitu dengan membaca teks asli 1 atau 2 kali, bahkan dapat diulang beberapa kali, hingga diketahui kesan umum secara menyeluruh mengenai isi dari teks tersebut. Kemudian, mencatat gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama apa? Gagasan utama itu adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf, atau yang sering disebut ide pokok. Selanjutnya, menyusun ringkasan tersebut sesuai dengan urutan yang terdapat dalam teks asli. Akan tetapi, untuk menyusun ringkasan tersebut, hendaknya menggunakan kata-kata baru, sesuai dengan pilihan kata yang kita inginkan. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu menulis teks prosedur. Ada tahapan dalam menulis teks prosedur, yaitu tahapan pertama. Kamu akan berlatih menulis teks prosedur berdasarkan gambar. Terus tahap kedua, kamu akan menulis teks prosedur dengan melengkapi teks prosedur yang belum lengkap atau rumpang. Dan yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu kamu akan diajak untuk menulis teks prosedur secara langsung. Sekian materi dari saya. Sekian materi pembelajaran bab 3 untuk teks prosedur, semoga bermanfaat. Semangat terus dan rajin belajar. Sampai jumpa di pembelajaran daring berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.